Puisi ini saya dedikasikan untuk keluarga dan anak-anak sedunia, menyuarakan bisikan hati yang seringkali tersimpan rapat dalam relung hati terdalam, mengulang kisah luka masa kecil agar mampu berdamai dengannya. Untuk yang sudah, sedang, maupun belum berdamai dengan luka masa kecil, saya persembahkan sebuah puisi, Kemanusiaan dalam Rumah. Hari itu, seorang bayi terlahir di dunia ini. Seluruh dunia tersenyum, sementara aku menangis. Aku lahir tanpa dosa. Aku tak tahu bagaimana merasa cukup saat ayah dan bunda tak pernah mengatakan bahwa mereka bangga memiliki anak sepertiku. Aku tak tahu bagaimana merasa istimewa saat ayah dan bunda selalu membanding-bandingkanku dengan anak-anak yang lain. Aku tak tahu bagaimana merasa dicintai saat ayah dan bunda tak pernah duduk di sini, mendengarkan dengan hati dan empati. Apakah itu salahku jika aku membutuhkan cinta layaknya membutuhkan udara segar untuk dihirup? Katanya, rumah adalah tempat pertama seseorang mengenal arti cinta. Namun mengapa rumah yang kulihat adalah rumah yang penuh amarah, penuh kegelisahan dan bentakan kasar, penuh kata-kata kasar yang membuatku tak merasa dihargai, penuh tindakan-tindakan kasar yang menakutkan dan menghantuiku di setiap malam. Ada di mana? Ada di mana rumah yang penuh cinta itu? Saat yang kulihat justru rumah yang penuh dengan amarah, kekecewaan, pengkhianatan, dan rasa sakit. Apakah semua itu salahku jika aku terlahir berbeda dengan yang lain? Membuatku merasa tak pernah cukup. Membuatku mencari validasi, berlari-lari tanpa henti. Apakah itu salahku jika ayah dan bunda merasa tak pernah cukup? Apakah itu salahku jika ayah dan bunda menderita kecanduan, depresi, kecemasan berlebih, atau gangguan-gangguan mental lainnya? Maafkan aku. Aku merasa tak berdaya karena aku tak mampu menyelamatkan ayah dan bunda dari semua itu. Namun, rasanya sakit sekali tumbuh di sebuah rumah yang terasa begitu menyakitkan. Saat itu aku hanyalah sosok kecil yang tak sadar bahwa sesungguhnya sosok dewasa dalam dirinya sedang terlelap dalam tidurnya. Tak sadarkah engkau bahwa kata-kata kasar itu, tindakan-tindakan kasar itu tumbuh bersamaku. Aku tumbuh bersama dengan ketakutan. Sehingga hormon kortisol itu mulai menghancurkan miliaran-miliaran sel otakku. Fungsi otakku terganggu. Otak yang seharusnya berfungsi mengendalikan perasaanku tak berfungsi dengan semestinya. Perlahan melemahkan jiwaku, merenggut kepercayaan diriku, membuatku mudah terluka. Aku jadi sulit tidur karena khawatir berlebih. Terbawa suasana hati yang bukan kepalang. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada merasa tidak dicintai di rumah sendiri. Tidak ada yang lebih mengecewakan daripada merasa tidak diinginkan di rumah sendiri. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada tidak dipedulikan di rumah sendiri. Aku mencari-cari cinta ke tempat yang justru membuatku semakin jauh dari kedamaian. Dunia luar semakin mengecewakanku dan membuatku semakin jauh dari kedamaian. Lalu aku mulai menyakiti diriku sendiri dan menyakiti orang lain. Sekali lagi,
Aku hanya butuh merasa dicintai. Aku hanya butuh kata-kata yang baik yang menyegarkan jiwa di tengah dunia yang melelahkan. Aku hanya butuh merasa didengar. Aku hanya butuh diberikan tempat ternyaman saat menangis. Aku hanya butuh diberikan tempat ternyaman, didengar dengan sepenuh hati, didengar dengan empati, didengar tanpa dihakimi. Aku hanya butuh ayah dan bunda duduk di sini, duduk di sampingku. Dengarkanlah segala impian dan harapanku. Dengarkanlah segala ketakutanku. Dengarkanlah luka yang pernah kurasakan. Dengarkanlah dengan sepatu empati tanpa menghakimi. Jiwaku lelah menutupi luka dengan senyuman. Luka akan beban yang selama ini ku pendam sendirian. Luka yang diakibatkan oleh keluarga sendiri yang membiarkanku merasa kesepian. Merasa tak dicintai, merasa tak pernah cukup, merasa tak pernah dihargai. Bukankah keluarga seharusnya penuh cinta? Tapi mengapa justru penuh luka? Luka menganga yang seakan tak ada karena tak berdarah. Namun luka itu ada. Ada di dalam setiap sanubari yang dibawa masa kecil. Lalu luka itu diwariskan lagi dan lagi. Aku terluka saat kau selalu menyalahkanku atas apa yang terjadi. Aku terluka saat aku merasa tak pernah didengar. Aku terluka saat aku merasa sendirian, merasa tak dicintai. Aku terluka saat kau mengabaikan perasaanku. Aku terluka saat kau selalu membuatku merasa tak pernah cukup, selalu dibanding-bandingkan dengan satu dan lainnya. Bukankah setiap anak lahir ke dunia ini tanpa dosa? Bukankah setiap anak lahir ke dunia ini dengan anugerah yang berbeda-beda? Padahal kata-kata sederhana bahwa engkau bangga kepadaku terasa amat berarti. Sekecil apapun pencapaian yang telah kuupayakan. Aku merasa begitu penuh saat kau duduk di sampingku, mendengarkanku seutuhnya tanpa menghakimi. Aku bahagia sekali saat kau tak membuatku merasa sendirian. Saat kau melukku dan menciumku dengan penuh kasih sayang. Aku senang saat kau berikanku hadiah kecil, tak peduli seberapapun harganya. Bahagiaku sesederhana mencicipi masakanmu. Aku rindu sekali hal-hal sederhana yang kubutuhkan. Pahamilah bentuk cinta apa yang kubutuhkan. Aku bisa membuatmu bangga. Aku bisa tumbuh menjadi anak yang berguna dan penuh cinta. Bahkan aku bisa mengubah dunia saat kau berikan cinta yang kubutuhkan. Karena setiap anak menerima cinta dalam bentuk yang berbeda-beda. Ayah, bunda, aku sangat mengerti. Dunia ini luas sekali untuk digapai. Hingga ayah dan bunda terlalu lelah untuk duduk dan bicara bersamaku. Dunia ini terlalu kejam, tak menghargai segala jeripayah upayamu. Hingga ayah dan bunda merasa tak pernah cukup. Hingga ayah dan bunda membawa kepahitan dari dunia luar ke dalam rumah. Hingga ayah dan bunda lupa memperlakukanku dengan cinta. Makhluk kecil ini hanya perlu diperlakukan sebagaimana manusia diperlakukan. Ayah, bunda, maafkan aku. Aku lupa bahwa ayah dan bunda juga manusia yang memiliki hati yang baik dan lembut. Ayah dan bunda juga terluka akibat perlakuan dunia luar yang tak pernah menghargai orang lain. Dunia luar begitu kejam, tak pernah membuat orang lain merasa dihargai, dilihat, dan didengar. Hingga ketika ayah dan bunda pulang ke rumah,
Ayah dan bunda begitu takut dunia luar tak melihatku. Takut akan masa depanku berantakan. Takut jikalau dunia luar tak menghargaiku. Sehingga ayah dan bunda terlalu keras kepada kami anak-anaknya. Itu karena ayah dan bunda sangat mencintai kami. Ayah dan bunda lupa bahwa makhluk kecil ini tak peduli sebesar apapun usianya memiliki jiwa. Jiwa yang perlu diperlakukan dengan cinta dan kasih sayang. Agar aku tak perlu kemana-mana mencari cinta. Ajari aku untuk mencintai diriku sendiri. Tunjukkanlah padaku keindahan dalam diri ini yang kumiliki. Bukan memberikan jutaan kritik yang membuatku membenci diri ini. Agar aku mampu hidup dengan penerimaan diri sebagaimana aku telah dilahirkan apa adanya aku. Agar aku tak perlu kemana-mana mencari cinta. Terkadang ayah dan bunda juga lupa mencintai diri sendiri. Saking begitu mencintai kami anak-anaknya. Maafkan kami. Kami salah menerjemahkan cinta ayah dan bunda. Mungkin kami juga tak memahami bentuk cinta apa yang ayah dan bunda butuhkan selama ini. Mungkin keluarga kita tak saling memahami bentuk cinta apa yang satu sama lain butuhkan. Ayah, bunda, maaf jika kami tak pernah menghargaimu. Ayah, bunda, kami melihatmu. Engkau telah melakukan yang terbaik meskipun dunia selalu menuntutmu lebih dan lebih. Sehingga membuatmu merasa tak pernah cukup. Hingga hati dan jiwamu letih dan lupa untuk beristirahat. Berat sekali memenuhi kebutuhan kami. Ayah, bunda, kami melihatmu kuat sekali berdiri bagaikan karang yang dihantam ombak kehidupan berkali-kali mengambil keputusan sulit dalam hidup ini. Kami melihatmu melakukan pekerjaan yang luar biasa walaupun ayah dan bunda meragukan diri sendiri. Walaupun dunia begitu kejam, tak pernah membuatmu merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Ayah, bunda, mari kita saling memeluk. Apa yang ayah dan bunda lakukan sudah lebih dari cukup. Ayah dan bunda sangatlah hebat. Kami begitu bangga dan bahagia memiliki orang tua sepertimu. Terlepas dari apapun pekerjaan ayah dan bunda, terlepas berapapun rupiah yang engkau kumpulkan, meskipun berat untuk mengungkapkannya setiap hari, di tengah ketidaksempurnaan kehidupanmu, kami sangat-sangat mencintaimu sepenuh jiwa kami. Sobat Inisiator, semua ini adalah tentang kemanusiaan di dalam rumah. Apakah selama ini kita sudah memperlakukan orang-orang yang kita cintai di rumah seperti memperlakukan manusia? Sudahkah kita memperlakukan mereka dengan cinta yang mereka butuhkan? Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kesehatan mental dimulai dari rumah, dari bagaimana kita memperlakukan orang-orang terkasih di rumah. Karena manusia memiliki jiwa dan rasa yang perlu dipupuk setiap hari dengan bentuk cinta yang dibutuhkan. Semoga puisi ini dapat meringankan beban dari jiwa-jiwa kita yang sedang letih di tengah pandemi ini. Kita bersama, sayang kalian semua. Terima kasih.